Buat yang mau menggeluti usaha budidaya rajungan, sekarang ada nih inovasi teknik budidaya yang jauh lebih efisien. Dan kualitas hasil budidayanya juga meningkat. Memanfaatkan model pembudidayaan dengan teknologi aquaculture berwujud apartemen gini gak cuma rajungan. Kita juga bisa loh membudidayakan kepiting. Nah, ini dia wujud apartemen kepitingnya. Bagian dari apartemen kepiting dibuat dari kotak-kotak berbahan PVC yang tebal dan kuat, disusun secara vertikal dan horizontal. Inovasi ini dikembangkan sebagai usaha mengendalikan populasi kepiting di alam. Karena kepiting konsumsi kebanyakan berasal dari hasil tangkapan langsung atau budidaya di hutan bakau. Akibatnya, produksi kepiting jadi tidak menentu. Dan kualitas kepiting juga tidak seragam deh. Padahal sekali bertelur, kepiting bisa menghasilkan 2 juta butir telur loh. Wih. Inovasi apartemen kepiting ini punya banyak keunggulan. Utamanya adalah hemat lahan, serta bisa diterapkan di mana saja. Misalnya di daerah perkotaan berkonsep urban culture. Yap, menurut perhitungan, untuk budidaya 1000 ekor kepiting dengan 1000 kotak, luas lahan yang dibutuhkan cuma 11 meter kali 6 meter. Artinya, kita cuma perlu menyiapkan lahan seluas 66 meter persegi saja loh. Tiap satu kotak apartemen didesain untuk penggemukan 1 ekor kepiting. Mulai dari ukuran bibit kepiting atau kreplet sampai dengan ukuran kepiting siap panen yang beratnya sampai 300 gram. Saat ini sudah ada 3.000 kamar apartemen untuk kepiting yang terbagi jadi 3 balok apartemen. Proses perawatannya juga jadi lebih gampang. Porsi makan selalu terpantau untuk tiap ekornya. Jadi pertumbuhan kepiting jelas lebih cepat deh. Bahkan nantinya sudah disiapkan teknologi pelacakan menggunakan teknik pemindaian kode batang atau barcode berstandar internasional. Wih, keren ya! Pembersihan juga hanya dilakukan untuk membuang sisa-sisa makanan padat yang tidak termakan oleh si kepiting, biar kualitas air tetap terjaga. Air di dalam apartemen kepiting dibuat terus bersirkulasi dan melewati proses penyaringan berteknologikan SRAS atau Smart Recirculated Aquaculture System. Ada 4 tahapan proses filtrasi ini. Pertama secara fisika, untuk menyaring kotoran berupa padatan dari apartemen kepiting. Lalu secara kimia, dengan penambahan oksigen pada air. Lanjut melewati proses biologi, dengan bantuan bakteri yang bisa mengurai limbah yang larut bersama air. Terakhir, ada filter sinar UV, buat mematikan bakteri bersifat patogen yang bisa mengganggu kesehatan si kepiting nantinya. Oh iya, dalam membudidayakan kepiting, satu proses yang gak boleh ketinggalan adalah mengecek kepiting yang siap buat berganti cangkang. Atau kalau kata teman Emil Siotan, istilahnya molting. Pergantian cangkang umum dilakukan untuk kelompok hewan krustasea yang berkulit keras. Ini dikarenakan ukuran tubuhnya membutuhkan cangkang yang lebih luas. Setelah molting, ukuran kepiting bakal bertambah lebih besar, sekitar 30% dari ukuran sebelumnya. Setelah keluar dari cangkang lamanya, cangkang kepiting yang baru masih bertekstur lunak. Nah, kepiting dengan cangkang lunak seperti inilah yang punya sebutan kepiting soka. Nah, teman-teman Unyil, nah ini kepiting soka, mungkin kalian pernah dengar kan namanya kepiting soka. Jadi kepiting soka itu bukan jenis kepiting ya Pak ya? Bukan, tapi kepiting cangkang lunak. Kepiting cangkang lunak. Yang keluar ini seperti ini. Oh, gini ya. Jadi ini tidak akan menjepit karena lunak semua masih. Lunak ya, jadi aman nih teman-teman. Kalau dipegang yang belum bisa nyapit ya? Belum. Oh iya. Nanti setelah kira-kira 4-5 jam dia akan mengeras lagi. Mengeras lagi ya? Jangan, kalau setelah mengeras jangan coba dipegang ya? Dipegang. Kepiting soka juga bisa dikonsumsi dan punya peminat tersendiri hingga mancanegara. Soalnya seluruh bagian tubuh si kepiting jadi bisa dimakan, termasuk cangkang lunaknya. Kepiting soka kaya akan kalsium yang bagus untuk pertumbuhan tulang dan gigi, terutama buat anak-anak kayak Unyil. Spesies kepiting Indonesia yang umum dibudidayakan ada 2, kepiting bakau dan rajungan.
Tapi teman-teman tahu nggak apa bedanya? Nah, Unyil sudah tanya nih sama teman Unyil si Otan. Secara fisik, rajungan punya bintik-bintik putih dan warna yang lebih terang dibandingkan kepiting bakau yang lebih gelap. Rajungan juga punya kaki yang panjang-panjang dibanding kepiting bakau. Kalau dari habitatnya, kepiting hidup di air laut yang tidak terlalu dalam, kayak di hutan-hutan bakau. Kalau rajungan selalu tinggal di kedalaman laut. Makanya kepiting bakau bisa hidup di dua alam, air dan darat. Sedangkan rajungan cuma di air aja deh. Dengan habitat apartemen yang lebih bersih dan terawat, hasil panen kepiting juga punya standar kualitas yang mumpuni. Yap, kepiting jadi lebih bersih dari lumpur, berat, dan ukuran daging yang juga lebih tebal. Dengan nilai ekonomis kepiting yang masih tinggi, keberadaan inovasi teknologi apartemen kepiting pastinya bisa menjadi solusi untuk budidaya kepiting yang lebih mudah, berkualitas, dan hasilnya bisa terus bersaing pastinya. Mantap!